Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang menyertai kehidupan kami dalam satu hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah, kami sudah siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Jumat 21 Maret 2025, dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-34. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja yang hidup adalah gereja yang melakukan sakramen. Salah satu daripada sakramen itu adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus dimaknai dengan memakan roti dan minum anggur sebagai lambang pengampunan dosa. Tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib. Perjamuan kudus dilaksanakan pada acara tertentu. Demikian juga di kota Korintus. Perjamuan kudus dilaksanakan pada zaman Paulus. Namun mirisnya dan begitu sayangnya, perjamuan kudus yang mereka adakan dilakukan dengan cara dan sikap yang salah. Jemaat Korintus tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Sebaliknya, ketika mereka melaksanakan perjamuan kudus, momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk makan dan minum anggur sepuas-puasnya. Mereka justru melampiaskan hasrat kedagingan, dan sebuah upacara perjamuan kudus itu tidak lagi dimaknai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegur akan praktek yang demikian. Pasalnya, perjamuan kudus persekutuan model demikian itu tidak membangun jemaat. Paulus mengingatkan mereka akan cara dan esensi dari perjamuan kudus itu. Ia tidak ingin jemaat menjadikan perjamuan kudus hanya sebagai ritual keagamaan semata, hanya sebagai seremonial semata, tanpa memaknai akan perjamuan kudus itu. Sehingga Paulus meminta mereka untuk bagaimana mengintrospeksi diri, sehingga jemaat benar-benar menyadari apa arti dari tubuh Kristus dan darah Kristus yang tercurah. Pernahkah kita mengikuti perjamuan kudus? Tentu ya. Perjamuan kudus itu masih dilaksanakan hingga saat ini. Bagaimana kita memaknai secara pribadi akan perjamuan kudus yang setiap kali kita mengikutinya? Ketika kita menerima roti, ketika kita menerima anggur, tentu sekali kita harus menyadari akan keberdosaan kita dan memohon keampunan kepada Tuhan untuk mengampuni kita, karena kita adalah manusia yang berdosa. Jika kita tidak memaknai sesungguhnya akan perjamuan kudus itu, maka akan menjadi sia-sialah pengorbanan Kristus. Dosa dan dosa kembali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus selalu mengingatkan kita untuk bagaimana kita mengevaluasi diri akan karya keselamatan Kristus dan keselamatan yang telah kita terima. Hendaklah
menjadikan komitmen bagi kita untuk mewartakan kabar sukacita di seluruh dunia sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Maknailah perjamuan kudus yang sesungguhnya untuk mengevaluasi diri kita dan menyadari akan betapa besarnya pengorbanan Kristus dalam hidup kita sampai kedatangannya untuk kedua kalinya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar di malam ini. Kami seringkali mengikuti perjamuan kudus. Kami menyadari, bahkan mungkin kami menjadikan itu sebagai seremonial semata. Ajari kami Tuhan untuk benar-benar memaknai akan perjamuan kudus yang sesungguhnya, sehingga kami menjadi umat yang diselamatkan, dan melalui kami kabar keselamatan akan tersebar sampai dimanapun. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.